Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Jurdia dengan NIM 19210353 dari kelas 1984. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu tugas mandiri 1 dengan judul Membangun Budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas pentingnya membangun budaya anti korupsi sebagai langkah membentuk sistem sosial dan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pendekatan yang dibahas meliputi pendidikan, penegak hukum, transparansi, dan keterlibatan masyarakat untuk menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Budaya anti korupsi harus tumbuh secara menyeluruh dan berkelanjutan agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Peran aktif generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan tujuan ini. Di sini ada peran pendidikan dalam membangun budaya anti korupsi. Yang pertama ada pendidikan moral generasi muda, yang kedua ada penanaman nilai di sekolah dasar, dan yang ketiga itu pendidikan sistematis di institusi. Pendidikan moral generasi muda itu ada metode interaktif seperti simulasi dan diskusi efektif menanamkan nilai anti korupsi pada anak muda, membentuk karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Dan untuk menanam nilai di sekolah dasar itu, penggunaan media sosial seperti video dan poster selama pandemi berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang kejujuran dan bertanggung jawab melalui kantin kejujuran. Yang ketiga ada pendidikan sistematis di institusi, yaitu pendidikan anti korupsi dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi penting untuk membangun perilaku dan integritas yang kuat. Di sini ada strategi penegakan hukum dan transparansi. Penegakan hukum. Yang pertama ada penegakan hukum tegas, kedua transparansi dalam pemerintahan, yang ketiga peran media dan digital. Penegakan hukum tegas yaitu ada penegakan hukum yang adil dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jerah dan meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi dalam pemerintahan. Transparansi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang korupsi melalui keterbukaan informasi. Peran media dan digital. Media massa dan platform digital dimaksimalkan untuk sosialisasi nilai anti korupsi kepada masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial, yaitu ada partisipasi aktif dan peran mahasiswa dan generasi muda. Partisipasi aktif sendiri yaitu masyarakat didorong untuk berani melaporkan korupsi dan ikut serta dalam pengawasan sosial. Peran mahasiswa dan generasi muda yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan berperan penting dalam mendorong gerakan anti korupsi, lingkungan akademis dan masyarakat. Penegasan di sini ada penegasan budaya anti korupsi di lembaga pemasyarakatan. Ada 2 poin. Yang pertama ada edukasi dan pembentukan karakter, dan yang kedua ada peraturan yang tegas. Edukasi dan pembentukan karakter sendiri yaitu pendidikan anti korupsi di lembaga pemasyarakatan penting untuk membentuk karakter dan mencegah praktik korupsi. Yang kedua ada peraturan yang tegas, yaitu menetapkan aturan yang membuat pelaku korupsi jerat sangat diperlukan untuk menguatkan budaya anti korupsi. Metode penelitian dan analisis data.
Metode penelitian yang saya buat yaitu dengan mengumpulkan data, analisis deskriptif, kualitatif, dan fokus dengan tema. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan datanya dari jurnal, buku, dokumen resmi lembaga anti korupsi, dan dikumpulkan untuk dianalisis. Yang kedua ada analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data dianalisis untuk memberikan gambaran strategi membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Dan yang ketiga ini fokus tema. Tema di sini ada pendidikan, penegakan hukum, peran masyarakat, integritas, dan transparansi menjadi fokus utama. Dan kesimpulannya yaitu tanggung jawab bersama melawan korupsi. Yang pertama ada korupsi, masalah sistemik, kedua pendidikan dan partisipasi, dan yang ketiga kerjasama multi pihak. Korupsi masalah sistemik. Korupsi mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan moral bangsa secara luas. Yang kedua ada pendidikan dan partisipasi. Penegakan hukum saja tidak cukup. Pendidikan dan keterlibatan aktif masyarakat sangat penting. Dan yang ketiga itu ada kerjasama multi pihak, yaitu ada pemerintahan, lembaga pendidikan, keluarga, media, dan masyarakat harus bersinergi menolak korupsi. Yang terakhir ada saran untuk membangun budaya korupsi. Yang pertama ada integrasi kurikulum. Dan yang kedua ada praktik nyata di pendidikan. Ketiga penegak hukum yang adil. Dan yang keempat itu pengawasan sosial. Yang pertama yaitu ada program anti korupsi harus sistematis dan integritas di semua jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu praktik nyata di pendidikan, ya, karena universitas dan lembaga dapat mengadakan acara seperti kantin kejujuran dan diskusi publik. Penegakan hukum yang adil, yaitu penegakan hukum harus konsisten untuk efek jerah dan meningkatkan kepercayaan publik. Keempat, pengawasan sosial. Masyarakat didorong aktif melaporkan korupsi dan ikut pengawasan sosial. Media massa dan platform digital juga harus dimaksimalkan untuk sosialisasi nilai anti korupsi secara luas. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.